Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 211230640. Di sini saya mengambil judul Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Langsung saja, apa sih itu sistem CRM? Jadi, CRM adalah pendekatan, strategi dan teknologi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Sistem CRM mencangkup pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan, pengelolaan interaksi pelanggan, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dalam sistem ini, data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, komunikasi, dan aktivitas lainnya dapat dikumpulkan, disimpan, dan diakses dengan mudah. Selanjutnya, analisis permasalahan umum sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu yang pertama, kualitas data yang buruk. CRM membutuhkan data yang akurat dan mutakhir untuk memberikan manfaat yang maksimal. Yang kedua, kurangnya penerimaan dan penggunaan. Implementasi CRM yang sukses memerlukan adopsi dan penggunaan yang luas di seluruh organisasi. Ketiga, kurangnya integrasi dengan sistem lain. CRM yang efektif harus terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan dalam organisasi, seperti penjualan, sistem pemasaran, atau sistem dukungan pelanggan. 4. Ketidakkonsistenan dalam pengelolaan pelanggan. Salah satu tujuan utama CRM adalah memberikan pengalaman konsisten dan personal kepada pelanggan. Yang kelima, kurangnya pemantauan dan evaluasi. Kurangnya pemantauan dan evaluasi dapat menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi atau kesempatan perbaikan yang terlewatkan. Selanjutnya, definisi masalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Masalah dalam sistem manajemen hubungan pelanggan adalah kondisi atau situasi yang menghambat atau menyebabkan ketidakberhasilan dalam implementasi, penggunaan, atau pencapaian tujuan dari sistem CRM dalam sebuah organisasi. Masalah CRM dapat beragam dan dapat melibatkan aspek teknis, operasional, atau manajemen. Permasalahan ini dapat menghambat efektivitas sistem CRM dan menghalangi organisasi untuk mencapai manfaat yang diharapkan. Berikut beberapa penyebab umum sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu yang pertama, kurangnya perencanaan dan strategi yang jelas. Yang kedua, kualitas data yang buruk. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan partisipasi manajemen. 4. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan bisnis. 5. Kurangnya pelatihan dan pemahaman pengguna. 6. Kurangnya integrasi dengan sistem lain. Dan yang terakhir, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan pelanggan. Penting untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang muncul dalam implementasi dan penggunaan CRM. Ini melibatkan perencanaan yang matang, dukungan manajemen yang kuat, pembaruan dan pemeliharaan data yang teratur, pelatihan yang memadai, dan integrasi yang baik dengan sistem lain. Akibat masalah dalam sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu pertama, penurunan kepuasan pelanggan. Kedua, penurunan efisiensi. 3. Hilangnya peluang penjualan. 4. Kurangnya pengambilan keputusan yang efektif. 5. Biaya yang tinggi. Penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam CRM dengan cepat dan efektif. Langkah-langkah seperti perbaikan data, pelatihan yang memadai, pemantauan dan pemeliharaan yang teratur, serta keterlibatan manajemen yang kuat dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memastikan keberhasilan menggunakan CRM. Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam masalah sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu yang pertama, perbaikan kualitas data. Yang kedua, dukungan dan partisipasi manajemen yang kuat. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi pengguna. 4. Integrasi dengan sistem lain. 5. Monitoring dan evaluasi yang teratur. Yang ketujuh, penggunaan metrik dan analisis data. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, organisasi dapat mengatasi masalah dalam CRM dan meningkatkan efektivitas serta manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut. Analisis karakteristik sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, tujuan. Sistem informasi CRM memiliki tujuan utama untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kedua, input.
Input dalam sistem informasi CRM meliputi data pelanggan seperti informasi kontak, riwayat transaksi, preferensi, dan perilaku pelanggan. 3. Proses dalam CRM meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengolahan data pelanggan. 4. Output dari sistem informasi CRM termasuk informasi pelanggan yang relevan, laporan analisis, prediksi perilaku pelanggan, dan tindakan yang dapat diambil untuk membangun hubungan yang lebih baik. 5. Komponen teknologi. CRM menggunakan berbagai komponen teknologi termasuk perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat mobile, perangkat lunak, aplikasi CRM, analitik dan integrasi sistem, jaringan, internet, dan eksternet, dan basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi pelanggan. 6. Organisasi. Implementasi CRM mempengaruhi struktur dan tata kelola organisasi. 7. Lingkungan. Sistem informasi CRM berintegrasi dengan lingkungan eksternal organisasi termasuk pelanggan, pesaing, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, analisis solusi sistem manajemen hubungan pelanggan menggunakan karakteristik. Yang pertama, input. Dalam CRM mencangkup data pelanggan seperti informasi kontak, riwayat transaksi, preferensi, dan perilaku pelanggan. Kedua, proses. Dalam CRM mencangkup aktivitas seperti pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengelolaan data pelanggan. Proses ini dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga, penyimpanan data. CRM menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan. 4. Analisis. Komponen analisis dalam CRM melibatkan penggunaan alat dan teknik analisis untuk menggali wawasan dari data pelanggan. 5. Integrasi. CRM terintegrasi dengan berbagai sistem dan aplikasi lain dalam organisasi, seperti sistem penjualan, sistem pemasaran, sistem dukungan pelanggan, dan sistem manajemen inventaris. 6. Output. Dalam CRM mencangkup informasi pelanggan yang relevan, seperti laporan analisis, prediksi perilaku pelanggan, dan tindakan yang dapat diambil untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir, pengguna. Pengguna dalam CRM meliputi staf penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang menggunakan sistem untuk diberi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.